Keutamaan puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Bila orang berhaji, dia berwukuf di sana. Orang yang tidak berhaji, dia berpuasa. Dan di sini inti haji, al-hajju Arafah. Dan di sini inti untuk mendapatkan mabrur bagi orang puasa. Kata Nabi, orang-orang yang berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah ini, ya kan? Aku sangat berharap kepada Allah untuk memberikan pahalanya, keutamaannya, ya kan? Selain pahala yang Allah berikan berupa nilai-nilai kebaikan, keutamaannya apa? Ya, yukaffiru sanatil lati ba'daha wa sanatil lati qablaha. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa setahun yang akan datang. Nah, ini bagaimana memahaminya nih? Ya? Dan setahun yang berlalu. Ini mungkin kita bisa pahami nih. Kan? Dengan tidak lebih sulit dibandingkan dengan yang pertama nih, memahami setahun yang akan datang itu bagaimana. Nah, jangan keliru memahami bahwa kalau sudah puasa tanggal 9 Dzulhijjah itu bebas dari dosa setahun. Ini bahaya. Kan? Bahaya kalau pemahamannya begitu. Ntar orang korupsi dianggap biasa saja karena udah bebas dari dosa. Ya kan? Nyuri sendal bahkan di masjid dianggap biasa. Karena apa? Karena merasa sudah diampuni dosa. Bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan adalah, perhatikan baik-baik, orang yang puasa di tanggal 9, dia memusatkan amalan untuk introspeksi. Muhasabah. Seperti orang yang wukuf di Arafah. Ini kuncinya. Di saat orang wukuf di Arafah, dia mengenal dirinya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal lingkungannya, memahami kenapa dia sebelumnya jauh dari Allah, mengoreksi diri, introspeksi dirinya, muhasabah. Makanya dia banyak bertobat, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa, banyak memohon kebaikan. Nah, di saat yang sama ketika orang tidak berhaji, dia puasa. Di tanggal 9 ini, dia melakukan hal yang serupa dengan orang haji. Apa yang dia lakukan? Dia introspeksi diri. Dia bermuhasabah, dia merenung. Ya. Walaupun dia tidak wukuf seperti orang haji. Ya, tapi di tempatnya saat dia menunaikan puasa itu dia mengoreksi dirinya, mengevaluasi dirinya. Apa perjalanan setahun ke belakang minimal yang bisa direview? Hubungan dia dengan Allah misalnya yang kurang, dia bermunajat, kurang mendekat kepada Allah, kurang rakaat dalam salat, tuntutan dunia banyak, tapi bekal akhirat sedikit. Kewajiban menunaikan perintah Allah tidak terlaksana dengan baik. Dia evaluasi, apa yang membuat kita selama ini jauh dari Allah? Apa yang menghambat saya menunaikan salat dengan baik? Bangun malam untuk dekat dengan Al-Quran. Apa yang menghambat itu semua? Introspeksi diri. Introspeksi. Dan ini nggak mungkin bisa dilakukan kalau nggak ada persiapan dari sebelumnya. Makanya tanggal 1 Dzulhijjah, 2 Dzulhijjah itu penting dibangun persiapan supaya tanggal 9 optimal. Karena penekanannya di sini. Penekanannya di sini. Jadi nggak mungkin orang tanggal 9 itu bisa puasa dengan baik. Kalau cuma nahan lapar dan haus bisa ya. Nahan lapar dan haus dari mulai ya fajar sampai dengan maghrib, insya Allah bisa dilakukan. Tapi kalau menjalani puasanya seperti ini dan introspeksi diri, menata diri lebih baik, melihat tautan-tautan dengan sekitarannya, memperbaiki, mendekati Allah dengan ya semaksimal yang bisa dia lakukan, itu nggak mungkin bisa dilakukan tiba-tiba tanggal 9 begitu, nggak bisa. Kecuali ada persiapan sebelumnya. Dia tingkatkan bacaan Qur'annya, dia latihan puasa sebelumnya, sehingga puncaknya ketika tanggal 9 Dzulhijjah, puasa dia di momentum ini, dia merasakan kenikmatan yang tidak dirasakan sebelumnya. Di titik itulah kemudian muncul kesadaran untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi? Ya, saat dia punya kesadaran, dia merasakan kedekatan lebih dengan Allah ketika dia berbuka, suasana lebih tenang, lebih nyaman. Dan saat merasakan kenikmatan, kenyamanan, kebaikan itu dia bertakbir persis sama seperti orang meninggalkan padang Arafah menuju Muzdalifah. Dia berzikir. Ya, berzikir. Fa idza afadtum min Arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Kalau kamu sudah selesai di Arafah, kata Allah, ya, coba dicek di Quran surah Al-Baqarah, ya, dari ayat 198 sampai 199 itu. 198 ya, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min Arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Kalau kamu telah selesai di Arafah, segera bergegas ke Masy'aril Haram, ke Muzdalifah sambil berzikir. Dia bertakbir, dia bertasbih, dia bertahmid. Sama persis. Kenapa dia berzikir? Memuji Allah karena dia sudah merasakan kedekatan yang sebelumnya belum terbangun dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama persis. Orang kalau sudah selesai, dia puasa, dia bermuhasabah, dia menangisi dirinya, bertobat, ingin jauh lebih baik dari sebelumnya. Tiba-tiba merasakan perubahan pada diri, dia bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malam 10 tuh. Ya. Dan puncaknya di hari ke-10, teman-teman. Apa yang terjadi? Hari ke-10.
yang di sana melontar jumrah saat fajar kan? Ya kan? Dia lontar, bukankah dengan kalimat Bismillah ya Allahu Akbar? Dan yang dilontar itu Aqabah kan? Tadi kita bahas menjelang Isya. Aqabah itu kan gambaran dari keadaan diri kita. Nafsu, bukan dari faktor orang dekat, wusta atau orang jauh, ula, tapi dari diri kita sendiri. Kadang-kadang keburukan itu muncul bukan karena faktor luar, tapi kadang-kadang yang lebih utama dari faktor dalam, ketidakmampuan mengendalikan nafsu dengan baik. Nah, nafsu ini yang dilontari, sifat-sifat buruk dalam nafsu. Oh, ini yang kurang bagusnya. Oh, ini yang sifat-sifat yang tidak baiknya. Lontar. Dan ketika akan melontar, Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga dengan lontaran itu kita merasakan perubahan pada diri pribadi. Setelah itu menghadap ke arah kiblat, kita bacakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ya Allah, aku menghadap pada dirimu, menghadapkan diriku sepenuhnya ya Allah. Aku bertawakal, pasrah pada Engkau penguasa langit dan bumi. Inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau selama ini aku salat ya Allah, ya, dan saya bermanasik sampai sekarang saya datang, ya kan? Saya hidup selama ini, bahkan saya wafat sekarang pun saya pasrah. Sekarang saya menyadari hakikat kehidupan saya pasrah kepadamu. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Saya berjanji tidak akan pernah melanggar ketentuanmu, apalagi berbuat musyrik. Sejak saat ini saya akan berjanji mematuhi dirimu ya Allah, mematuhi segala perintahmu, taat kepadamu.